Halo semuanya, perkenalkan aku Shana Diva dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Teman-teman, udah pernah dengar belum tentang permasalahan hukum di dunia perusahaan? Jangan bayangin yang berat-berat dulu ya. Ternyata ada loh masalah hukum yang sering banget terjadi di sekitar kita, bahkan di bisnis-bisnis kecil sekalipun. Yuk kita bahas! Nah, kenapa sih kita perlu tahu hal-hal kayak gini? Nah, karena masalah hukum bisa datang dari mana aja dengan bahkan hal sepele sekalipun. Dengan tahu, kita bisa mencegah dan mengantisipasi supaya bisnis atau pekerjaan kita tetap lancar. Hal ini bukan cuma buat perusahaan besar aja ya guys, tapi buat kita semua. Nah, beberapa masalah hukum perusahaan yang sering banget kita ketemui di sekitar kita. Yang pertama, sengketa kontrak atau perjanjian, yaitu perjanjian antara pembeli dan penjual yang tidak sesuai kesepakatan atau vendor tidak memenuhi janjinya, seperti pembelian barang yang tidak sesuai atau jasa yang tidak selesai tepat waktu. Yang kedua, masalah ketenaga kerjaan, yaitu hubungan antara perusahaan dan karyawan. Ini juga bisa jadi pemicu sengketa. Contohnya masalah PHK sepihak, gaji tidak dibayar, atau hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi. Yang ketiga, sengketa merek atau hak cipta. Di era digital, banyak bisnis yang punya logo, nama, produk. Nah, kalau ada yang menjiplak atau memakai tanpa izin, itu bisa menjadi masalah hukum. Yang keempat, pelanggaran perlindungan konsumen. Misalnya, mengklaim produk-produk yang melebih-lebihkan, garansi yang sulit diklaim, atau informasi produk yang tidak lengkap. Yang kelima, masalah perizinan. Kadang, usaha bisnis kecil lupa atau tidak tahu kalau perlu izin untuk memulai usaha. Misalnya, usaha makan rumahan yang belum punya surat izin atau sertifikasi halal. Ini bisa jadi masalah hukum ya, kalau suatu saat nanti ada pemeriksaan. Nah, salah satu contohnya, kasus sengketa kontrak di Indonesia, yaitu kasus sengketa kontrak antara PT Sukses Bintang Indonesia atau SBI dan PT Ratu Intan Mining, yaitu RIM. Pada saat itu, PT SBI dan juga PT RIM menandatangani perjanjian kerjasama pada tanggal 27 November tahun 2019 untuk pekerjaan di bidang jasa pertambangan dan juga jasa pengangkutan material tambang. Dalam kontrak ini, PT RIM sepakat membayar invoice PT SBI setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Namun, setelah pekerjaan dilakukan dan invoice diajukan, PT RIM menunda pembayaran tenaga tanpa alasan yang jelas dan tidak adanya transparansi mengenai informasi pembayaran. Terus cara mencegahnya gimana sih? Gampang kok. Yang pertama, buat perjanjian yang jelas. Selalu buat kontrak atau perjanjian tertulis yang detail dan jelas. Kalau perlu, minta bantuan ahli hukum. Yang kedua, pahami aturan. Kenali hak dan kewajiban sebagai pemilik bisnis atau karyawan. Cari tahu tentang perlindungan ketenagakerjaan, perizinan, dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, daftarkan aset intelektual. Jika punya merek atau karya unik, segera daftarkan ke intelijen kekayaan intelektual. Yang keempat, komunikasi yang baik. Jalin komunikasi yang transparan dengan konsumen dan juga karyawan. Nah, jadi dapat disimpulkan masalah hukum perusahaan itu bukan cuma soal penggelapan miliaran rupiah. Hal-hal sederhana pun bisa jadi masalah kalau kita lengah. Dengan persiapan dan pengetahuan, kita bisa menjalankan bisnis atau bekerja dengan lebih tenang. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang hukum perusahaan. Semoga menjadi manfaat ya. Syasharina, terima kasih.